من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekarang gimana suaranya? Alhamdulillah jelas Ustadi. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah fi Manzumatil Qawaidil Fiqhiyah. Baik, kita sudah membahas Al-Qaidatul Ula atau kaidah yang pertama. Sekarang kita insyaallah akan membahas Al-Qaidatu Ats-Tsaniyah Al-Kubra. Ya. Jadi kaidah yang besar yang kedua ya insyaallah kita bahas yaitu ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Apa itu ad-dararu yuzal? Yaitu bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-qaidatu tsaniyah ad-dararu yuzal. Kaidah yang kedua yaitu ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Ya, di sini menggunakan fiil mudhari ya, fiil mudhari al-mabni lil majhul atau alladzi lam yusamma fa'iluhu. Berarti artinya kalau menggunakan fiil mudhari berarti yadullu ala al-istimrar ya, menunjukkan terus-menerus. Artinya setiap ada kemudaratan, nah itu setiap ada kemudaratan harus dihilangkan. Ya harus senantiasa dihilangkan. Baik. Makna al-qaidah, apa makna dari kaidah ini? An-nadharara, bahwa kemudaratan ya, wa huwa an-nadharar wa huwa ilhaqu mafsadatin bil ghair. Apa itu dharar? Yaitu sesuatu yang menimbulkan mafsadat atau madarat. Madarat sudah menjadi ini ya bahasa kita ya, atau kerusakan atau keburukan ya, kerusakan ya, ilhaqu mafsadatin bil ghair ya, suatu yang dapat menimbulkan mafsadat ya, madarat, kerusakan ya, keburukan untuk siapa? Bil ghair, untuk orang lain. Maka kemudaratan itu ya, kemudaratan tersebut yajibu izalatuhu atau tajibu izalatuhu. Di sini mualif mungkin pakai madhab yang ini ya, fiil walaupun muannasnya hakiki tapi boleh fiilnya pakai mudzakkar. Baik. Yajibu izalatuhu atau tajibu izalatuhu, wajib untuk dihilangkan. Bahwa darar tersebut itu wajib dihilangkan ya. Wa raf'uhu, dan juga wajib diangkat. Ya, sehingga ketika misalkan ada kemudaratan, ya ada kerusakan, ya ada satu mafsadat, maka wajib dihilangkan. Sawaun kana alal fardi, ya baik kemudaratan tersebut ya menimpa personal, secara personal ya, au awil jamaati, atau secara kelompok ya, personal individu atau ke kelompok ya. Jadi baik mafsadat itu mengenai atau berkaitan dengan personal ataupun kelompok, maka itu semuanya harus dihilangkan. Nanti ada kaidah turunan dari sini ya, ketika misalkan oh ini sama-sama ada mafsadat tapi mafsadatnya ini saling kontradiksi. Nah, mafsadatnya saling saling kontradiksi. Kontradiksi antara mafsadat yang berkenaan dengan individu dengan kelompok. Maka yang mana yang harus didahulukan? Namanya itu ta'arudu al-mafasid. Ta'arudu al-mafasid, kontradiksi antar mafsadat ya, antar keburukan, antar
mana yang harus didahulukan. Nah, jika idza kana ad-darar yata'allaqu bi al-jama'ah fa fahuwa muqaddamatun ala ad-darar alladhi yata'allaqu bil fardi. Jadi madarat yang berkaitan dengan kelompok ya itu justru harus lebih didahulukan daripada yang berkaitan dengan personal atau individu ya. Itu ketika ta'arud ya, tidak ta'arud, ketika kontradiksi. Kalau tidak kontradiksi maka semuanya wajib untuk dihilangkan. Ya. Wa qad 'abbara jama'atun minal ulama'i an hadhihi al-qa'idati biqaulihim. Nah, sebagian ulama mengungkapkan kaidah ini dengan ucapan mereka atau dengan satu ungkapan la dororo wa la diroro. Ya, ini biasanya penggunaan sigotnya yang ini ya. Penggunaan eh, apa sigot kaidahnya la dororo wa la diroro. Tidak ada kemadorotan dan tidak boleh saling memadaratkan. Tidak boleh memadaratkan orang lain dan tidak boleh saling memadaratkan. Ya. Wahada ta'bir dan ungkapan ini ya maksudnya la doror wala diror ini afdolu lebih utama ya. Jadi sigot kaidah la doror wala diror ini lebih utama dibandingkan dengan ad-dororu yuzal. Kenapa? Kenapa mu'alif di sini ya Syekh Labib hafizahullah taala mentafdil atau mengutamakan kaidah sigotnya itu dengan la doror wala diror dibandingkan dengan ad-dororu yuzal. Walaupun ya secara makna zahirnya itu tidak ada perbedaan signifikan. Ya walaupun memang ada kalau misalkan kita tadqiq memang ada perbedaan tapi secara zahirnya tidak ada perbedaan secara signifikan. Ya. Tapi kenapa di sini mualif lebih mengkedepankan sigot la doror wa la diror. Nah, li thalathati aujuhin. Nah, kata Syekh Labib li thalathati aujuhin berdasarkan tiga ini apa namanya? Sudut pandang ya. Yang pertama, annahu al-awwalu annahu nasu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasan pertama adalah karena inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kama sayati. Ya. Jadi teks hadis yang berkenaan dengan makna untuk menghilangkan satu kemudaratan ini apa teks hadisnya la dororo wa la dirar. Tidak boleh memberikan madarat dan juga tidak boleh saling memadaratkan. Itu alasan pertama karena yuwafiqu sesuai dengan yuwafiqu nassal hadis, sesuai dengan teks hadis ya. Yang kedua, annahu nafyun lid-darari wad-dirari. Ya, bahwa alasan yang kedua karena teks ini ya, kaidah ini ungkapan la darar wa la dirar ini ya, itu dia menegasikan annahu nafyun ya menegasikan lid-darari untuk kemadharatan ya memberikan madarat kepada orang lain waddirari dan juga saling memadaratkan. Jadi eh, teks la darar wa la dirar di sini dia menafikan dua hal ya, bukan hanya satu hal. Kan kalau tadi ad-darar secara makna tadi kan kita tahu ilhaqu mafsadatin bil ghair, memberikan madarat kepada orang lain. Berarti pelakunya cuma satu. Ya, berarti pelakunya cuma satu ya. Ada fa'il ya, ada maf'ul gitu kan. Ada subjek, ada objeknya. Subjek pelaku pelaku madaratnya dan ada maf'ul objek yang dimadaratkan. Nah, itu kalau hanya dari kata ad-darar saja ya. Sehingga ketika ad-darar yuzal, nah ini seakan-akan cuma berkenaan dengan makna yang ini saja, yang ketika subjeknya cuma satu ya. Cuma dari satu pihak saja yang memberikan madarat gitu. Nah, kalau ad-dirar ini kan ala wazni fi'al ya. Wazannya wazan fi'al. Ada musyarakah di situ. Maknanya ada makna musyarakah.
Dorro, yudoru. Ya. Dorro, yudor, yudoru. Ya, fa'ala yufa'ilu. Ala wazni fa'ala yufa'ilu. Ya, maknahu apa? Maknanya apa? Maknanya musyarakah. Ada keterlibatan dua pihak. Ya, ada keterlibatan musyarakat al-musyarakatu bainal itsnain. Ya, al-musyarakatu bainal itsnain ada keterlibatan dua pihak. Bukan hanya satu pihak saja. Sedangkan ad-dharar secara asal makna ini keterlibatan cuma satu pihak. Ya, keterlibatan cuma satu pihak. Sedangkan ad-dirar, nah ini ada dua pihak yang terlibat. Jadi saling memadorotkan. Kayak orang tawuran gitu ya. Kayak orang tawuran ini kan saling memadorotkan. Ya, orang berperang ya saling memadorotkan. Orang berkelahi saling memadorotkan. Ya. Jadi teks la doror wala diror ini bukan hanya menafikan mafsadat yang timbul dari satu pihak saja, tapi yang timbul dari dua pihak juga dinegasikan, dilarang juga. Ya. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya an-nadharara, bahwa ad-dharar ilhaqu mafsadatin bil ghair. Ya, bahwa ad-dharar itu adalah memberikan mafsadat bagi orang lain. Nah, ini pelakunya cuma satu, ya. Subjeknya satu. Wad dirar. Nah, adapun dirar itu apa? Muqabalatud dhar bidhar, ya. Pembalasan madorot dengan madorot, ya. Nah, artinya di sini ada keterlibatan ini dua pihak, ya. Pihak A dengan pihak B saling memberikan madorot. Ala sabilil muqabalah, ya. Satu memberikan madorot, yang lain tuh memberikan madorotnya. Ala sabilil muqabalah. Ya, karena ini kan ad-dirar ini apa? Masdar, ya. Masdar daripada dor, yudor. Baik, kemudian yang ketiga, alasan ketiga, anna lafdhu la darara wa li darar yashmalu daf'ahu qabla al-wuqu'. Ya, bahwa lafaz la darara wa la dirar ini dia mencangkup, ya, tindakan apa namanya? Istilah kita atau persuasif, ya. Bukan persuasif, apa namanya? Apa? Mencegah, ya, mencegah. Ya, mencegah sebelum terjadi. Sebelum kemudaratan itu terjadi, itu apa namanya? Uh, Lafaz la dororo itu sendiri mencakup itu, ya, mencakup pencegahan, ya, mencakup pencegahan. Bukan hanya mengangkat saja ketika sudah terjadi, baru bukan hanya mengobati saja, tapi juga mencegah, gitu. Karena kan la dororo, ya, ini kan kalau kita kulik bahasa Arabnya, la dororo. La ini kan la an-nafiyah lil jins, ya. La an-nafiyah lil lil jins. La yang artinya kata yang menegasikan untuk jenis, ya, jenis, semua jenis, semua jenis, ya, semua jenis dari apa? Dari kemadorotan. Baik madorotnya ini diprediksi akan timbul atau sudah timbul, gitu, ya. Jadi itu yashmal, ya, mencakup itu semua, sehingga bukan hanya madorot yang sudah timbul saja yang ditangani, tapi juga kemadorotan yang akan timbul, nah ini juga ditangani di sini. Nah, jadi kaidah la darar wa la dirar itu lebih 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 apa, ashmal, ya, lebih mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Nah, Islam di sini kan bahwa Islam namanya itu an-nazar lil mustaqbal, ya. Istishraful mustaqbal. Bahwa kita harus punya pandangan jauh ke depan, ya, memprediksi masa depan, gitu, ya. Bukan dengan cara ini, ya, apa namanya, bukan dengan cara yang penuh dengan khurafat dan tahayul, enggak, ya, sesuatu yang ilmiah, gitu kan. Istisyraful mustaqbal, berdasarkan pengalaman, berdasarkan tajribah, ya.
berdasarkan penelitian jelas gitu. Istisyraful mustaqbal sih. Ketika misalkan kemungkinan ada madarat yang timbul, maka ya nah ini perlu dicegah gitu. Perlu dicegah berdasarkan la darara wala dirar. Kalau kita lihat ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi juga gitu kan. Ya. Uh, kalau kita lihat hadis firra minal majzumi firaraka minal asad. Kalau kita mendengar ya, kabar bahwa di daerah tertentu ya di daerah tertentu itu dia terkena wabah gitu ya. Terkena wabah maka kita harus lari, harus kabur gitu kan. Harus kabur kenapa? Dikhawatirkan kita akan terkena penyakit tersebut. Nah, itu kan istisyraf. Di situ ada istisyraf, ada pandangan melihat masa depan bagaimana ya. Nah, itu berdasarkan tajribah, berdasarkan penelitian. Nah, begitu juga ketika Rasulullah mendengar gitu ya, mendengar bahwa pasukan Romawi akan menyerang umat Islam. Walaupun belum terjadi perang itu sendiri, tapi sudah kalau itu tidak dicegah maka umat Islam akan hancur. Nah, itulah namanya istisyraful mustaqbal ya. Ya, jadi lafaz la dororo itu mencangkup pencegahan dan juga pengobatan gitu ya. Yashmal daf'ahu qabla al-wuqu ya, mencakup pencegahan sebelum terjadi madarat itu, wa raf'ahu ba'da wuquhi, dan juga uh, mengobati madarat tersebut setelah itu terjadi. Amma ad-dararu yuzal. Adapun teks ad-dararu yuzal, nah ini seakan-akan fadhahiruha ya, secara zahirnya, tampak keluarnya ya, seakan-akan muktasirun ala raf'ihi, hanya terbatas pada mengobati saja, wa izalatihi ba'da wuquhi, setelah terjadi madarat itu. Nah, itu secara zahirnya ya, walaupun bisa jadi uh, yang dimaksud bukan itu gitu. Tapi secara zahirnya, karena kan lafaznya di sini menggunakan apa? Menggunakan fiil mudhari. Kan mudhari itu ya dulu alal hal wal istiqbal ya, mengandung makna sekarang dan akan datang. Artinya yang dahulu itu tidak mencangkup gitu. Ya. Makanya lebih ashmal itu menggunakan kaidah la dharara wala dirar. Ya. Sehingga di sini mualif mentarjih, mentafdil ya bahwa eh, penggunaan lafaz pada kaidah madarat ini itu lebih tepat la dharara wala dirar. Baik. Kemudian dalilul qaidah. Ya, dalil kaidah ini hadis hadis Abi uh, hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Nah, ini ya hadis, ini dalilnya ya. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nah, ini sabdanya la darara wa la dirar. Ya. Akhrajahu ad-Daruqutni fi sunanihi, di dalam surat ad-Daruqutni di Kitabul Buyu' Babul Ju'alah bi raqam 3079 ya. Walaupun apa namanya? Ini hadisnya kalau kita pretelin jalur-jalurnya ini dhaif ya. Tapi karena banyak yang meriwayatkan sehingga tataqawwa bi ba'din. Anna ba'd turuqihi tataqawwa bi ba'd. Karena jalur periwayatannya banyak, ya walaupun kalau misalnya kita pretelin itu semuanya dhaif, tapi karena yang meriwayatkan banyak dari banyak jalur maka tataqawwa, jadi kuat sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi ya, hasan li ghairihi ya. Hasan li ghairihi itu apa? Ketika dhaif ya diriwayatkan dengan jalur yang dikuatkan dengan jalur yang lain gitu ya. Kemudian min tatbiqatil qaidah ya, dari
aplikasi kaidah ini. Ya, sebagian ya, berarti yang disebutkan ini ala sabilil misal. Untuk sebagai contoh, bukan lil hasr, bukan untuk apa sih namanya? Bukan untuk pembatasan, ya, bukan untuk pembatasan. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Baik, min tatbiqatil qaidah. Laqad i'tamada al-fuqaha'u ala hadhihi al-qa'idati fi man'il a'malid dharati wa man'il atharil mutarattibati 'alaiha. Ya, jadi berdasarkan kaidah ini menjadi acuan bagi para fuqaha, para ulama untuk apa? Untuk melarang, mencegah perbuatan yang dapat memberikan madarat. Ya, wa man'il athari al-mutarattibati 'alaiha, dan juga mencegah sesuatu apa namanya yang dapat menimbulkan madarat. Misalkan sesuatu ini dia sebenarnya tidak masalah, tapi dia menimbulkan, mempunyai efek, ya, efek samping yang berbahaya. Nah, itu juga akhirnya dicegah, gitu ya. Itu dicegah, itu dilarang, ya. Makanya Islam ini sebenarnya ini sudah mengajarkan ini ya. Nah, tapi yang paling pionir di zaman sekarang terkait ini kan berkaitan dengan manajemen ya, manajemen risiko ya, manajemen ya, semua berkaitan dengan manajemen lah, manajerial gitu ya. Nah, tapi yang lebih terdepan dalam hal ini justru yang ada di luar Islam. Nah, padahal Islam ini ya, Nabi kita telah mengajarkan kepada kita bahwa em, berkaitan dengan masalah ini ya, bahwa tidak boleh ada motor. Makanya bahkan ya, semua kaidah fikih yang ada itu sebenarnya muaranya adalah kaidah maslahat dan mafsadat. Ya, kaidah maslahat dan mafsadat. Semuanya itu bermuara pada itu. Gitu. Ya, kaidah maslahat dan mafsadat. Nah, akan tetapi ya, eh, ya umat Islam tidak banyak yang menerapkan ini, sehingga apa ya, sebagian ulama itu menyatakan bahwa kita ini masih pada tahap ritual. Ya. Beragamanya kita ini masih pada tahap ritual. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita ritual itu penting, ya, dan itu kan termasuk arkanul Islam, itu termasuk rukun Islam. Tapi ya, bukan berarti yang di luar ritual itu, ya, yang di luar ritual itu tidak penting. Justru itu juga yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Ini ra'aitul Islam, saya melihat Islam ada di negara Barat, walaupun saya tidak melihat orang Muslim, kan gitu. Ya, karena Islam itu sendiri bukan hanya menitik beratkan pada aspek ritual, nah, tapi yang non ritual itu juga diperhatikan, ya. Makanya itu tadi, ya, apa, semua kaidah ini sebenarnya muaranya adalah maslahat dan mafsadat. Ya, walaupun memang dalam menentukan maslahat dan mafsadat ini juga perlu ada pakemnya, ya. Perlu ada pakemnya sehingga tidak brutal gitu ya, tidak brutal dalam penentuan. Ya. Tidak brutal atau tidak ekstrim dalam atau tidak bermudah-mudahan dalam menentukan wah ini maslahat ini mafsadat, dan juga tidak menutup mata. Nah, ini dua kutub ekstrim yang harusnya kita hindari, ya, bahwa Islam itu berada di tengah, dan itulah sifat Islam, itu selalu di tengah. Baik, walidha tabbaquha fi sairi al-abwabil fiqhiyah. Oleh sebab itu maka para ulama ini mengaplikasikan kaidah ini itu di hampir semua bab-bab fikih. Bahkan di dalam masalah ritual atau ibadah yang sifatnya ritual, nah itu pun juga diterapkan madorot. Makanya kan ada rukhsah. Ya. Rukhsah kan ini berkaitan dengan ibadah ritual. Gitu. Ya. Ya.
Dan itulah ruh Islam itu sendiri. Islam itu kan wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Islam itu datang untuk melepas belenggu yang ada pada Bani Israel. Kan ketika Bani Israel itu syariat itu sangat berat. Islam datang untuk melepas belenggu itu, melepas belenggu-belenggu itu. Ya, ya. Makanya itu ada semuanya. Ya. Oke, yang pertama, contoh pertama, annaman bana baitan au nahwahu, bahwa yang barang siapa yang membangun satu rumah, satu bangunan, atau ya, atau baik rumah ataupun yang lainnya, au wasa'a au wasa'a, jadi idghamkan, au wasa'a bina'ahu fi tariqin nas, atau dia ingin memperluas bangunannya, tapi dia memakai jalan umum gitu. Ya, dia memakai jalan umum. Wa adkhalat darara alaihim bidzalika. Nah, itu menyebabkan madarat untuk maslahat umum, ya, kepentingan banyak orang. Ya, fa inna dzalikal bina yuhdam wa yuzal. Maka bangunan tersebut harus dihancurkan dan harus dihilangkan. Ya, harus dihancurkan dan harus dihilangkan. Makanya kalau misalkan ini jalan ya. Nah, ini banyak terjadi di zaman sekarang ya. Punya mobil gitu ya, tapi diparkir. Tapi karena dia tidak punya garasi, akhirnya diparkir di jalanan. Ya, akhirnya diparkir di jalan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu membuat madorot orang lain sehingga itu harus dihilangkan. Ya. Kemudian juga misalkan dia kalau di perumahan ya, tanah yang sudah di apa sudah diberikan sekian, tapi dia malah em, lebih gitu ya. Atau misalkan tanahnya sudah dipetakin nih mana kemana ya. Tapi dia melebihkan sedikit ya, melebihkan sedikit ke tanah orang lain. Atau misalkan ya dia eh, ada ya kejadian itu. Dia buat rumah terlalu mepet, dia terlalu ngepres dengan ini dia ya, patokan tanah dia. Dia tidak membuat spare buat jalan buat dia. Nah, sehingga orang lain pun ketika dia membuat sesuai dengan patokan tanahnya, ya itu tidak bisa dia protes gitu. Ya, kenapa? Karena di sini dia tidak memberi ruang untuk jalan buat dia. Dia menghabiskan ya semua tanahnya untuk rumah dia. Padahal harus disisakan untuk jalan gitu ya. Harus disisakan untuk jalan supaya ya dia tidak terganggu gitu. Ya dia tidak terganggu. Atau dia harusnya kesepakatan. Ya, dari segi kesepakatan misalkan saya spare di sini buat jalan saya, misalkan tetangga harus spare juga untuk jalan buat dia. Itu biar sama-sama enak kan gitu. Ya. Baik. Wa mithluhu man awqafa sayyaratahu fi makanin yusabbibul izdihama linnasi fi tariqihim. Nah, begitupun juga orang yang memarkirkan ya mobilnya di tempat yang menyebabkan itu macet. Nah, ini banyak nih kita lihat di tempat-tempat umum ya. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, fi tariqihim. Fa inna sayyarata tushabu min dzalikal maka wajib mobil itu diambil dari tempat tersebut ya. Nah, ini yang dilakukan di sub udah benar tuh kan, digerek ya. Baik. Hatta ya, misalkan masjid ya, hatta masjid ketika misalkan masjid itu mengambil hak orang lain, maka masjid itu pun juga harus di apa bagian dari masjid yang mengambil hak orang lain itu ya harus dihilangkan ya. Tempat ibadah bukan cuma masjid, tempat ibadah, tempat apa gitu ya. Nah, itu harus karena kenapa? Karena
Gini, ya namanya hak orang lain, ya bahwa al aslu ya fil muamalati bainan nas itu al musyahah, bahwa secara asal ya hubungan kita antar sama manusia itu al musyahah, saling meminta hak masing-masing, saling menagih ya, hak masing-masing. Sehingga kita harus menjaga hak tersebut gitu kan. Maka ancamannya sangat besar ya bagi orang yang mengambil hak orang lain, apalagi tanah ya. Itu ancamannya sangat sangat besar gitu ya. Walaupun sejengkal ya, ancaman sangat besar dari Rasulullah SAW. Ya, ya, sehingga kita tidak boleh meremehkan perkara tersebut ya. Banyak orang yang meremehkan gitu kan, mengambil hak gitu. Dan sekarang banyak kejadian, bahkan kejadian yang baru-baru ini. Eh, ya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, walaupun keputusan pengadilannya itu eh, sudah keluar gitu ya. Kejadian di Ambon ya itu. Ya orang yang bermain di situ itu juga dapat dosanya itu ya. Afanallahu min dzalik. Baik ya. Contoh yang kedua, anna man imtana'a an bai' ta'amin wa nahwihi minal aqwat ya ma'ahtiyajin nas. Dia doror itu bukan hanya bahaya ya, tapi yang mengganggu juga iya, tidak nyaman. Karena ya intinya yang mengganggu yang berkaitan dengan kepentingan umum dia mengganggu. Nah itu. Makanya ada al-haq al-mushtarak ya, hak bersama. Nah itu bagaimana kita menyepakatinya gitu. Ini hak bersama bagaimana. Intinya al-muslimun ala syurutihim, kembalikan ke situ. Ya, ke ketentuan yang kita sepakati bersama. Ya. Kalau tidak ada ketentuan bersama, maka ya kembalikan ke hukum asal. Ya. Hukum asalnya bagaimana? Misalkan gini juga, apa? Ya intinya yang mengganggu lah ya, yang mengganggu. Makanya kita tidak boleh juga egois gitu kan. Talang rumah kita misalkan, apalagi talangnya. Kalau talang air bersih mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau misalkan najis, ada najis di situ, nah itu juga perlu diperhatikan. Ya. Baik, anna man imtana'a an bai'i ta'amin wa nahwihi min al-aqwat ma ihtiyajin nas ilaihi annahu yujbaru ala bai'ihi bi thamanil mithli izalatan lit-darar. Ya, barang siapa yang dia menolak untuk menjual bahan pokok makanan minal aqwat ya, makanan dari kategori bahan pokok mahtiyajin nas ilaihi, padahal masyarakat lagi membutuhkan. Ya. Nah, ini biasanya yang memonopoli gitu ya. Kemarin tuh kejadian beras, kejadian eh, apa minyak gitu ya. Nah, di sini peran pemerintah masuk di situ ya. Makanya kan nggak boleh ada yang monopoli. Tegas di dalam hadis ya. Eh, jadi barang siapa yang memonopoli bahwa khoti ya, maka dia telah melakukan suatu kesalahan yang besar gitu ya. Dia telah melakukan kesalahan yang besar. Khoti ya. Em, dan ah di sini masuklah peran pemerintah. Misalkan kalau tidak diketahui, dan ini banyak ya permainan apa harga ini. Terkadang bukan dari produsennya, terkadang bukan dari misalkan petaninya, malah yang main itu distributor ya, tengkulak ya. Yang memainkan harga ini tengkulak ya. Makanya kenapa Rasulullah itu melarang apa bayaul badi eh bayau atau talaki rukban, talaki rukban atau bayau badin li hadirin, bayau badin li hadirin, menjual kepada orang yang nggak tahu harga, menjual orang yang nggak tahu harga menjual kepada orang yang tahu harga dan dia belum sampai ke pasar. Nah itu
talaqi rukban. Jadi penjualnya sebelum nyampe pasar udah dicegat dulu nih, udah saya borong semua barang dagangannya. Itu di hadis itu nggak boleh jual beli seperti itu. Kenapa? Karena ya memadorotkan si produsen gitu kan. Ya, juga dikhawatirkan nanti tengkulak ini dia memainkan harga. Dia timbun dulu ya supaya nanti masyarakat mencari gitu ya, merasa butuh, akhirnya harga naik gitu. Nah, ini harus eh, apa dicegah oleh pemerintah ya. Tasair ya, pengaturan harga ya. Alhamdulillah pemerintah ya di beberapa ini ya barang itu sudah menentukan ya harga batas harga. Dan salah satu caranya mungkin ya itu dengan pemerintah memberikan subsidi gitu kan, subsidi beli bahan pokok itu kemudian dijual dengan harga murah. Baik, annahu yujbaru ala bai'ihi bithamanil mithli, dengan harga normal, dengan harga apa? Dengan ya saman misal itu harga normal atau harga kebiasaan, harga yang biasanya gitu ya. Izalatan lidarari, untuk menghilangkan kemadharatan. Baik, kemudian contoh yang ketiga, annahu idza wujida bisil'ati aibun bi syara'itihi jaza lil mushtari radduha. Bukan raddaha ya, tapi radduha. Ilal ba'i daf'an liddarari an nafsi. Ya, bahwa jika eh, ditemukan di dalam satu barang itu ada aib ya, ada aib ya, dengan syaratnya ya, namanya ini khiyarul aib ya, pembahasannya khiyarul aib, apa pilihan ketika ada cacat di barang tersebut ya, maka jazalil mushtari, boleh bagi eh, pembeli untuk mengembalikannya itu ke siapa, ke penjual ya, daf'an lid ya, untuk mencegah kemadharatan ya, an nafsihi, dari dirinya. Nah, tapi kan sekarang di swalayan ya. Nah, itu bagaimana? Di swalayan kan sudah menjadi kesepakatan. Kalau mungkin di toko kelontong biasa, ya kita bisa eh, mengklaim karena tidak ada syarat itu. Tapi ketika di supermarket, ya, nah ini sudah ada syarat, ya. Sudah ada syarat bahwa apa yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ya, baik ada cacat ataupun tidak. Itu ketika sudah transaksi gitu kan. Itu tidak bisa diklaim, tidak bisa diklaim. Ya. Nah, ini juga diperbolehkan karena ya, nah ini kan kembali ke apa namanya, syurut gitu kan. Al masyrutu syartan al ma'ruful urfan, kalau masyrutu syartan, bukan kaidah itu. Jadi tadi al muslimun ala syurut, bahwa orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang ada ya. Sehingga dia di situ sudah apa sih namanya tuh? Sudah merelakan haknya. Pembeli sudah merelakan haknya. Ketika dia sudah oke, dia mau membeli di supermarket ya, dengan syarat dan ketentuan seperti itu, maka dia sudah merelakan haknya. Hak apa? Hak untuk tidak mengklaim cacat gitu. Ya. Biasanya, tapi mungkin ada juga yang supermarket yang membolehkan klaim cacat gitu ya. Kalau di marketplace kan dia ada ketentuan, tapi dengan syarat ya dia harus apa, unboxing dan di videoin gitu ya. Dengan syarat seperti itu. Baik. Idh khiyarul aibi syuri'a daf'an lidharar mushtari. Ya, karena khiyar aib atau pilihan karena ada cacat, yaitu disyariatkan daf'an lidharari, untuk menghilangkan madorot yang timbul dari pembeli ya. Baik.
Yang keempat, anna man lahu milkun fi ardi ghairihi ka'aghsani syajaratin wa tadarrara sahibul ardi biha fa innahu yujbaru ala raf'iha aw qat'iha wa qad warada fi dzalika hadits. Ya. Di barang siapa yang dia memiliki anna man lahu milkun fi ardi ghairihi ka'aghsani syajarat, bahwa ketika dia memiliki batang pohon, misalkan batang pohonnya menjuntai sampai ke tanah orang lain, ya. Dan orang lain ini merasa terganggu dengan batang pohon yang menjuntai seperti itu. Nah, maka wajib fa'innahu yujbaru ala raf'iha wa qat'iha. Maka wajib untuk dihilangkan. Ya, dipotong pohonnya. Bukan pohonnya, tapi ya apa tangkai yang menjulur ke tanah orang lain. Enggak usah, kalau yang tidak menjulur ya tidak perlu untuk dipotong, tapi yang menjulur aja ke tanah orang lain. Ya. Tapi bukan, ya, kalau di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh misalkan buah masuk ke tanah orang lain kemudian kita mengambil buah tersebut. Nggak boleh itu, ya. Karena itu masih milik orang lain. Mentang-mentang ini menjulur ke tanah kita, akhirnya kita petik, enggak, ya. Tidak boleh diambil, ya. Itu di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diambil karena masih milik orang orang lain. Tapi yang diperbolehkan apa? Nah, ini dia menuntut untuk ini apa namanya dihilangkan itu eh, eh, apa namanya batang pohon yang menjuntai ke tanah kita gitu. Nah, kita boleh menuntut hak kita di situ, ya. Tapi bukan bukan apa? Bukan mengambil tanpa izin. Baik, kemudian tanbih. Hadhil qaidah. Nah, ini ada perhatian, ya. Hadhil qaidatu muqayyadatun biqaidatin ukhra. Nah, kaidah ini diikat dengan kaidah yang lain. Qarrarahal fuqaha, yang ditetapkan oleh para fuqaha atau para ulama. Wahia qaidatu, itu kaidah apa? Ad-dararu la yuzalu bimithlih, bahwa kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisalnya. Misalkan gini, ketika misalkan kita ada madarat. Nah, kita cegah madarat itu atau kita hilangkan madarat itu, tapi ternyata menimbulkan madarat yang nilainya ini sama, bahkan lebih buruk. Nah, ini tidak boleh, ya. Makanya kita tidak boleh gegabah dalam menghilangkan madarat. Bahkan dalam penegakan agama itu sendiri. Ya, para ulama dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak boleh ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih dari itu, ya. Nah, inilah penting kita dalam memukoronah atau memuazanah, membandingkan sebelum kita bertindak, ya. Misalkan, oh ini kemungkaran nih, oh ini madorot. Kalau kalau kita hilangin, solusinya apa nih? Solusinya apa? Nah, solusinya ini tidak boleh lebih buruk ya daripada madorot yang sudah ada, ya. Makanya kaidah ini dibatasi, bukan hanya sekedar dihilangkan, tapi apa? Dihilangkan tapi tidak boleh sampai menimbulkan madorot yang semisalnya atau bahkan yang lebih parah, ya. Nah, eh, nah ini kan masuk ke makosid, ya, makosid syariah, ya, tujuan syariat, ya. Ada hifdzuddin, ya, hifdzul nasl, hifdzul aql, ya, hifdzul mal, ya. Nah, itu semua, nah, hifdzul nasl, nah, itu semua menjadi acuan kita, gitu, ya. Itu menjadi acuan kita dalam penentuan, nah, ini nih, ya, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dientarkan. Iz inna syari'ata allati ja'at bidaf'i dharari wa raf'ihi, ya. Kenapa? Karena syariat yang memerintahkan untuk mencegah
dan juga mengangkat madarat, la yumkin an tad'uwa ila izalatihi bima huwa mithluh. Tidak mungkin ya mengajak kita untuk menghilangkan dengan sesuatu yang ternyata memiliki nilai madarat yang sama, ya. Fadlan bima huwa akbaru minhu, apalagi madaratnya lebih besar. Itu tentu lebih syariat itu tidak menganjurkan itu dan cenderung melarang hal tersebut. Tuh. Apalagi kalau kita misalkan ya melihat perspektif yang lebih makro lagi, ya. Perspektif yang lebih makro, maka kita akan temukan ya ini uh, apa namanya harus menilai lebih 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 luas lagi gitu, ya. Contoh misalkan penarikan penarikan pajak gitu ya. Kita ingin misalkan pajak yang ditarik di negara kita misalkan belum ideal gitu ya. Baik pendapat apa penarikannya, sumbernya ya, karena ada ada pajak dari apa namanya tempat usaha yang haram ya, ataupun pendistribusiannya juga belum sepenuhnya merata. Kan tetapi ketika itu dihilangkan sebagai pendapatan negara, maka uh, justru akan menimbulkan madarat yang akan lebih besar lagi. Karena berdasarkan penelitian gitu kan, dan itu publikasi dari ya, pemerintah, ya, Kementerian Keuangan, bahwa memang sumber pendapatan negara yang salah satu yang paling besar adalah dari pajak ya, salah satunya ya, maupun surat utang juga banyak juga. Nah, itu ketika itu ditiadakan, ya, maka akan membuat negara kan menjadi lemah gitu ya. Ketika negara lemah, masyarakat akan chaos kan gitu ya, sehingga nanti campur tangan asing bakal masuk gitu ya. Nah, inilah bahwa kita tidak bisa menilai sesuatu itu secara parsial gitu ya. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu secara parsial, harus dengan kacamata yang lebih besar lagi, khususnya adalah ketika kita berada pada fase yang lebih besar gitu ya. Dan ini harus kita timbang ya, mana yang madorot dan bagaimana pencegahannya, dan ini ketika mencegahnya juga harus ya tidak boleh menimbulkan madorot yang semisalnya atau bahkan yang lebih besar daripada itu ya. Pun ketika misalkan kita mengajak seseorang untuk berhijrah kan gitu ya. Ketika kita mengajak orang untuk berhijrah, misalkan dari hijrah dari riba, hijrah dari ini, dari itu segala macam. Nah, jangan sampai ya dia justru ketika kita mengajak dia untuk berhijrah ya menimbulkan fitnah sehingga sehingga menimbulkan madorot yang lebih lebih besar lagi. Nah, dikhawatirkan seperti itu ya. Ya, karena gini, tidak tidak semua orang tuh kuat ya. Tidak semua orang itu kuat dengan keimanannya masing-masing gitu ya. Apalagi ketika dia sudah diuji coba dengan masalah perekonomian kan gitu. Ya. Kita bisa belajar gitu dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW ya, bahwa ketika dakwah Nabi Muhammad SAW ini kan beliau memperhatikan aspek tadarruj kan gitu. Kita bukan bukan menghalalkan, enggak, bukan menghalalkan, tapi bagaimana kita bertahap dalam berdakwah gitu ya, bertahap dalam berdakwah. Tidak semua yang di hadapan kita itu kita samakan tingkat keimanannya dengan apa yang kita rasakan, sehingga perlu adanya at-tadarruj ya. Baik. Walidha fa innahu idza hadatsa bisil'ati 'aibun 'inda al-mushtari thumma tala 'ala 'aibin qadimin fiha saqata haqqul mushtari fi raddi sil'ah. Oleh sebab itu, jika terjadi kecacatan dalam satu barang
eh, jadi aibnya hadis, ya. Idza hadatsa bisilati aibun. Jadi cacatnya ini baru, ya. Cacatnya ini apa? Baru. Setelah dia beli baru timbul cacat, gitu. Ya karena keteladaran dia atau gimana, baru timbul. Artinya cacatnya ini bukan sebelum dia membeli, tapi setelah dia membeli. Tsumma tala ala aibin qadim. Kemudian dia ngelihat, di sini ternyata ada cacat yang ada sebelum dia beli. Artinya bukan karena keteledoran dia. Nah, tapi apa? Sakoto hakul mushtari fi raddi sil'ah. Ya, maka gugurlah hak si siapa? Si pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Ya. Tapi kan barang ini ada kecacatan yang timbul sebelum dia beli. Itu bagaimana nanti ah, cara apa sih namanya? Cara islahnya adalah dengan cara si penjual membayar kerugian atau cacat yang timbul sebelum, namanya urs, ya, namanya urs. Yang namanya urs ini nanti dihitung, ya. Ini kira-kira harganya berapa nih? Gitu. Misalkan dia bukan dapat pengembalian barang, tapi dia dapat pengembalian uang, atau misalkan harganya yang tadinya harganya misalkan 100.000 jadi harganya misalkan 90.000. Tapi dia tidak boleh untuk mengembalikan barang tersebut, gitu, karena ada cacat yang timbul setelah akad jual beli. Ya, namanya urs. Ya, kalau bahasa kita mungkin ada kortingan lah, ya, ada diskon lah karena ini ada cacat. Ya. Li'annahu la yudfa'u ad-darar 'anil mushtari bi ilhaqihi bidba'i. Karena dia tidak boleh, ya, tidak boleh menghilangkan madarat, tapi dia apa namanya dapat menimbulkan madarat untuk siapa? Si penjual. Makanya mengembalikan barangnya nggak boleh. Yang boleh adalah ya tadi, dengan cara apa? Dengan cara urs tadi, ya, urs, bahwa sebagai dia dapat potongan harga, dia dapat kortingan, ya, tidak sepenuhnya dia membayar full, gitu, ya, karena ada cacat yang timbul sebelum dia akad. Ya. Baik, tadrib latihan Iqra syarh al-Allamah Ibn Hajar al-Haytami li hadis la dharar wa la dirar wa lakhis fi daftarika ma lahu ta'alluqun bil qaidah. Ini latihan syarah penjelasan Imam Ibnul Hajar al-Haytami terkait dengan hadis ini. Nanti di apa, di ringkas, ya. Baik, mungkin sampai situ dulu, ya. Kajian kita, ya. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada, kita tutup, ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Wa illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.